Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Daud Jailani Praja dari kelas TJKTB. Saya ingin mempresentasikan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Mengapa Jepang dapat cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor-faktor pendukungnya. 2. Apa perbedaan strategi penjajahan Jepang digunakan Jepang dibanding dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? 3. Bagaimana propaganda saudara tua yang digunakan Jepang mengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? 4. Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa Romusa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 5. Tujuan Jepang membentuk organisasi seperti PETA, Heiyo, dan Putra. Bagaimana organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? 6. Bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? 7. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Menurutmu, apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. 9. Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh konkretnya. 10. Jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Jawaban 1. Nomor 1. Karena kombinasi beberapa faktor penting baik dari sisi keunggulan Jepang maupun kelemahan Belanda serta kondisi sosial politik di Indonesia saat itu. Sikap anti Belanda dan janji kemerdekaan. Gerakan 3A. Penyambulan hangat oleh masyarakat. Sumber daya alam yang melimpah. Letak strategis Indonesia. Kehebatan militer Jepang. Nomor 2. Jawaban nomor 2. Strategi penjajahan Jepang di Indonesia beda dengan Belanda dalam hal tujuan pendekatan dan dampak terhadap masyarakat. Dampak: kerusakan ekonomi, kemiskinan, kerja paksa, perpecahan sosial, dan trauma kolektif. Jawaban nomor 3. Propaganda saudara tua yang digunakan Jepang di awal kedatangannya mereka di Indonesia, yaitu dengan menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia adalah saudara sebangsa Asia, berhasil untuk sementara waktu menarik simpati masyarakat Indonesia. Propaganda saudara tua berhasil dalam menciptakan kesan positif awal dan menarik simpati masyarakat
di Indonesia. Namun kelajakan dan tindakan Jepang yang kemudian bertindak belakangan dengan propaganda tersebut. Namun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jepang merosot dan bahkan memicu perlawanan. Jawaban nomor 4. Kebijakan kerja paksa atau romusa yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah salah satu contoh paling brutal bagaimana penjajahan mengeksploitasi sumber daya manusia suatu bangsa dengan pemahaman mendalam atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jawaban nomor 5. Jepang membentuk organisasi seperti PETA, Heiyo, dan Putera dengan tujuan awal untuk membantu mereka dalam perang di Asia Timur Raya. Organisasi-organisasi ini kemudian memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jawaban nomor 6. Jepang menghapus kurikulum dualisme yang diskriminatif milik Belanda. Memprioritaskan pendidikan untuk semua kalangan dan memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sementara Belanda lebih fokus pada pendidikan elit dan penggunaan bahasa Belanda. Jawaban nomor 7. Reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang sangat kompak. Berawal dari sambutan awal yang optimis hingga berubah menjadi penolakan dan perlawanan keras seiring dengan meningkatnya ekspoliatasi dan kekejaman Jepang. Bentuk-bentuk perlawanan yang muncul: perlawanan bersenjata, perlawanan kooperatif, gerakan bawah tanah. Jawaban nomor 8. Menurut saya, penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang adalah pemicu yang sangat penting bagi semangat kemerdekaan, bahkan bisa dibilang menjadi katalisator utama. Jawaban nomor 9. Tokoh-tokoh nasional memanfaatkan penjajahan Jepang dengan berbagai cara, terutama melalui taktik kooperatif dan non-kooperatif untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Contoh konkretnya, Pusat Tenaga Rakyat Jawa Hokokai. Jawaban nomor 10. Langkah-langkah yang akan saya ambil akan didasarkan pada strategi adaptif dan multifaset dengan prioritas pada pengumpulan informasi, penguatan moral rakyat, dan persiapan sumber daya manusia untuk kemerdekaan. Strategi dan alasan: membangun dan menguatkan jaringan bawah tanah. Alasan: ini adalah tulang punggung perlawanan sejati. Organisasi bawah tanah memungkinkan pergerakan yang lebih radikal dan persiapan konkret tanpa campur tangan Jepang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.